Seruan Zarathustra. Bab pertama. 1. 3 metamorfosa. Aku tunjukkan pada kau tentang 3 metamorfosa spirit. Bagaimana spirit menjadi unta, unta menjadi singa, dan akhirnya singa menjadi seorang anak. Ada beberapa barang berat bagi spirit. Bagi spirit, pemikul berat yang punya perasaan hormat. Kekuatannya rindu bagi yang berat, bagi yang terberat. Apa sih berat itu? Maka bertanya sang spirit pemikul berat, lalu melutut bagi unta, ingin dimuati penuh beban. Apa sih barang yang terberat itu, wahai kau para pahlawan? Tanya sang spirit pemikul berat, yang dapat aku bisa pikul dan bersuka cita akan kekuatanku. Bukankah ini untuk merendahkan diri demi melukai keangkuhan seseorang, untuk memperlihatkan kebodohan agar dapat mengejek kebijaksanaan seseorang? Ataukah ini untuk meninggalkan alasan kita ketika kita sedang merayakan kejayaannya, untuk mendaki gunung gemunung tinggi, untuk menggoda sang penggoda? Ataukah ini untuk hidup dari buah akon dan rumput pengetahuan, lalu demi kebenaran menderita kelaparan jiwa? Ataukah ini untuk menjadi sakit dan mengusir para pelipur lara, dan membuat pertemanan dengan yang tuli, yang tidak pernah mendengar segala permintaan-permintaan kau? Ataukah ini untuk mencercah air kotor, tatkala ini adalah air kebenaran, dan tidak menyangkal kata-kata dingin dan bangkong-bangkong panas? Ataukah ini untuk mencintai mereka yang membenci kita, dan memberi bantuan pada hantu-hantu ketika mereka mau menakut-nakuti kita? Sang spirit pemikul berat menaruhkan ke atas dirinya segala yang terberat bagi unta ketika dibebani beban, lalu bergegas dia ke padang pasir. Begitu cepatnya spirit pergi ke padang pasir. Tetapi di kesunyian padang pasir terjadi metamorfosa yang kedua. Di sini spirit menjadi singa. Ia mau menangkap kebebasan dan menjadi raja di padang pasirnya. Ia mencari rajanya yang terakhir di sini. Ia mau menjadi musuhnya dan musuh Tuhan terakhirnya. Ia mau berjuang bagi kejayaan melawan naga Mega. Apa itu naga Mega? Di mana spirit tidak mau lagi memanggilnya raja atau Tuhan. Sang naga Megah ini dinamakan Kau Kudu. Tetapi spirit sang naga berkata, aku mau. Kau Kudu melintang di arah jalannya, berkilau emas. Binatang diselaputi sisik, dan di setiap sisik-sisiknya berkilauan keemasan Kau Kudu. Nilai-nilai dari beribu-ribu tahun ada di sisik-sisik itu. Lalu berseru naga Megah perkasa dari segala naga-naga. Segala nilai-nilai dari segala sesuatunya berkilauan dalam diriku. Segala nilai-nilai telah diciptakan, dan segala yang telah diciptakan ada di dalam diriku. Sungguh tidak mesti ada lagi, aku mau. Maka berkata sang naga, para saudaraku, mengapa singa dibutuhkan dalam spirit? Mengapa binatang pemikul berat yang menafi dan mengabdi itu tidak cukup untuk menciptakan nilai-nilai baru? Bahkan singa pun tidak sanggup berbuat ini, tetapi untuk menciptakan bagi dirinya kebebasan, untuk menciptakan sesuatu yang baru, keperkasaan singa bisa melakukan semua ini. Untuk menciptakan kebebasan bagi dirinya dan memberikan satu kesakralan, tidak bahkan pada kewajiban. Untuk ini para saudaraku, dibutuhkan seekor singa untuk merampas hak bagi nilai-nilai baru. Ini adalah awal mula yang menakutkan bagi spirit pemikul beban dan bagi spirit pengabdi. Sungguh bagi spirit ini adalah pencurian dan pekerjaannya binatang pencari mangsa.
Sekala ia mencintai kau kudu sebagai yang tersuci, sekarang ia mesti mencari khayalan dan ejekan bahkan pada yang tersuci, agar ia bisa menangkap kebebasan dari yang dicintainya. Maka sang singa dibutuhkan bagi penangkapan ini. Tetapi katakan padaku, saudaraku, apa yang seorang anak bisa lakukan, bahkan sang singa tidak bisa? Mengapa sang singa pemangsa mesti menjadi seorang anak? Sang anak adalah polos dan pelupa, sebuah awal baru, olah kreasi, roda suap putar, gerak mula dan kesakralan. Ya, bagi olah kreasi dibutuhkan sebuah kesakralan. Sekarang spiritnya memaui kemauannya sendiri, spirit yang memisahkan dirinya dari dunia sekarang, yang memenangkan dunianya sendiri. Aku telah tunjukkan pada kau 3 metamorfosa spirit, bagaimana spirit menjadi unta, dan unta menjadi singa, dan singa menjadi anak. Ini seruan Zarathustra, dan saat itu ia tinggal di kota yang bernama Lembu Belang. 2. Kursi-kursi kebajikan. Orang-orang menyebutkan pada Zarathustra tentang seorang yang bijaksana sebagai seorang yang berbicara dengan baik tentang tidur dan kebajikan, sangat dipuji-puji dan diberi penghargaan, dan semua orang muda duduk di hadapan kursinya. Kepadanya, lalu Zarathustra pergi dan duduk di hadapannya bersama para orang muda lainnya. Lalu berseru manusia bijaksana ini, "Hormati dah, dan berendah hatilah jika tidur datang. Ini yang utama. Hindarilah para manusia yang sulit tidur dan bangun di tengah malam." Bahkan si pencuri pun berendah hati jika tidur datang. Ia selalu mencuri berhati-hati sepanjang malam. Tetapi betapa sombongnya si penjaga malam. Tanpa kerendahan hati, ia membawa trompetnya. Untuk tidur ini bukanlah seni yang tidak penting. Untuk ini kau mesti tidak boleh tidur seharian. Kau mesti mengatasi diri kau 10 kali sehari. Ini menimbulkan letih yang menyenangkan dan candu bagi jiwa. 10 kali kau mesti rukun ke diri kau lagi. Karena mengatasi diri adalah pahit, dan manusia yang tidak rukun suka tidur. Kau mesti mendapatkan 10 kebenaran sehari, dan jika kau mencari kebenaran di malam hari, dan jiwa kau akan tetap lapar. Sepuluh kali dalam sehari kau mesti tertawa dan bersukaria. Jika tidak, perut kau, bapak penderitaan itu, akan mengganggu kau di malam hari. Sedikit orang yang tahu ini, tetapi seseorang mesti punya semua kebijakan-kebijakan demi dapat tidur dengan baik. Mestikah aku memberi kesaksian palsu? Mestikah aku berselingkuh? Mestikah aku mendambakan pelayan perempuan tetanggaku? Tidak satu dari ini cocok dengan tidur baik. Bahkan tak kala seorang punya banyak kebajikan, ada satu lagi yang mesti diingat. Aku mengirim bahkan segala kebajikan-kebajikan ini ke peraduannya di waktu yang tepat, supaya mereka tidak berselisih satu sama lainnya. Gadis-gadis Molek ini dan melebihi kau manusia tidak bahagia. Berdamailah dengan Tuhan dan tetangga-tetangga kau, maka tidur baik menghadapi ini. Dan berdamailah pula dengan tetangga-tetangga kau, jika tidak ia akan menggerayangi kau di malam hari. Hormat serta patuh pada pemerintah, bahkan pada pemerintah yang bengkok sekalipun, maka tidur baik memaui ini. Bagaimana aku bisa mencegahnya jika kekuasaan senang berjalan di atas kaki-kaki pengkor? Aku akan selalu menamakan ia seorang penggembala terbaik yang memimpin domba-dombanya ke padang rumput terhijau.
ia cocok dengan tidur baik. Aku tidak ingin kehormatan-kehormatan, tidak pula harta berlimpah. Ini semua membangkitkan murung. Tetapi seseorang tidur buruk tanpa nama baik dan harta sedikit. Memiliki teman sedikit lebih aku sukai daripada punya teman busuk. Tetapi mereka mesti datang dan pergi di waktu yang tepat. Ini cocok dengan tidur baik. Si miskin spirit juga sangat menyenangkanku. Mereka mempercepat datangnya tidur. Berkahilah mereka, khususnya jika seseorang selalu mengalah dengan mereka. Maka beginilah hari-harinya berlalu bagi manusia bijaksana. Dan tatkala malam tiba, aku berhati-hati untuk tidak memanggil tidur. Ia tidak suka dipanggil tidur, rajanya kebajikan. Tetapi aku ingat apa yang telah aku pikir dan lakukan selama pagi dan siang hari. Merenung bak lembu yang sabar, aku bertanya pada diriku, apa 10 pengentasanku? Dan yang mana dari 10 kerukunan dan 10 kebenaran dan 10 tawa yang hatiku sangat sukai? Seraya aku berpikir tentang ini dan tergoncangkan oleh 40 pikiran-pikiran. Tiba-tiba tidur raja kebajikan yang tidak mau dipanggil menyusulku. Tidur mengetuk mataku, mataku jadi berat. Tidur menyentuh mulutku, mulutku jadi menganga. Sungguh ia datang padaku di atas telapak kaki lembut, pencuri tersayang dari segala pencuri-pencuri, dan mencuri segala pikiran-pikiranku. Aku berdiri seperti orang bodoh, seperti kursi ini. Tetapi tidak lama aku berdiri, aku terbaring sekarang. Tatkala Zarathustra mendengar kata-katanya, manusia bijaksana ini, ia tertawa dalam hatinya, karena dengan demikian cahaya menerangi dirinya. Ia lalu berseru ke hatinya, manusia bijaksana dengan 40 pikiran-pikirannya tampak bodoh bagiku. Tetapi aku percaya bahwa ia tahu cukup baik bagaimana untuk tidur. Berbahagialah ia yang tinggal setetangga manusia bijaksana ini. Tidur serupa ini menular, bahkan menembus tembok tebal. Sebuah mantra bahkan ikut duduk di kursinya, dan tidak sia-sia para orang muda duduk di hadapan sang pengkhotbah kebajikan. Kebijaksanaannya adalah jangan tidur demi tidur baik. Dan sungguh, jika hidup ini tidak punya arti, dan jika aku mesti memilih nonsens, ini akanlah menjadi hasrat ternonsens bagiku. Sekarang jelas bagiku apa yang manusia telah cari-cari sekala di atas segalanya. Ketika mereka mencari-cari guru-guru kebajikan, mereka mencari tidur baik bagi diri mereka, dan kebajikan-kebajikan candu untuk memanggilnya. Bagi manusia bijaksana yang amat dipuji-puji dari kursi-kursi pendidikan itu, kebijaksanaan berarti tidur tanpa mimpi-mimpi. Mereka tidak tahu akan makna yang lebih tentang kehidupan. Bahkan hingga kini pun ada banyak yang serupa dengan sang pengkhotbah kebajikan, dan mereka tidak selalu terhormat. Tetapi waktu mereka sudah lewat, dan mereka tidak mesti berdiri lebih lama lagi. Mereka telah terbaring sekarang. Berkahilah mereka para pengantuk ini, karena sebentar lagi mereka akan jatuh tertidur. Ini seruan Zarathustra. 3. Para manusia dunia kemudian. Zarathustra pernah pula menebarkan lamunan sesatnya melebihi kemanusiaan, seperti semua manusia dunia kemudian. Lalu tampaknya dunia bagiku seperti ciptaan Tuhan yang sengsara dan tersiksa. Lalu tampaknya dunia ini bagiku seperti mimpinya dan bualannya. Warna menguap di hadapan mata Tuhan yang sangat tidak puas. Kebaikan dan kejahatan, suka dan duka, dan aku dan kau. Aku pikir semua itu uap warna
di hadapan mata Sang Pencipta. Sang Pencipta mengharap untuk membuang muka dari dirinya sendiri, lalu Ia menciptakan dunia. Sukacita yang memabukkan bagi yang sengsara untuk membuang muka dari sengsaranya, untuk melupakan dirinya. Sukacita yang memabukkan dan pelupaan diri. Ini apa yang sekala aku pikir dunia itu. Dunia ini yang tidak sempurna abadi, citra yang tidak sempurna dari satu kontradiksi yang abadi. Satu sukacita yang memabukkan bagi Sang Pencipta yang tidak sempurna. Ini apa yang aku pikir dunia ini sekarang. Begitulah aku pernah menebarkan lamunan sesatku melebihi kemanusiaan, seperti semua manusia dunia kemudian, benar-benar melebihi realitas kemanusiaan. Para saudaraku, Tuhan ini yang aku ciptakan, Ia adalah karya manusia dan kegilaan manusia belaka, seperti juga segala macam Tuhan-Tuhan. Ia adalah manusia, fragmen buruk sosok manusia dan ego belaka. Dari api dan abuku, datanglah Dia kepadaku hantu ini. Inilah yang sebenarnya. Dia tidak datang kepadaku dari alam luar sana. Apa yang terjadi para saudaraku? Aku, si penyengsara, mengatasi diri. Aku bawa abuku ke gunung-gunung, dan aku membuat sebuah terang yang lebih benderang bagi diriku. Dan perhatikan, lalu hantu itu lari dariku. Sekarang bagiku, manusia yang menyembuh akan menyusahkan dan menyengsarakan untuk percaya pada hantu-hantu ini. Akan menjadi kesengsaraanku sekarang, juga memalukan. Lalu aku berseru pada para manusia dunia kemudian. Itu semua adalah kesengsaraan dan kelemahan yang menciptakan segala dunia-dunia kemudian, serta mania sesaat pada kebahagiaan yang hanya si penyengsara berat alami. Keletihan yang mau meraih akhirat dengan satu loncatan, dengan loncatan kematian. Keletihan bodoh buruk yang tidak memiliki kemauan untuk memaui lagi. Ini yang menciptakan segala Tuhan-Tuhan dan dunia-dunia kemudian. Percayalah padaku, para saudaraku, itu adalah sang badan yang putus asa pada dunia, yang telah mendengar perut kehidupan berkata padanya. Lalu ia mau membawa kepalanya menembus dinding tembok utama, dan bukan hanya kepalanya saja, lari cepat menyeberang ke dunia lain. Tetapi dunia lain yang tidak manusiawi, dunia non-manusiawi yang mana adalah surga hampa, sangat tersembunyi dari para manusia, dan perut kehidupan tidak berkata apa-apa pada manusia, kecuali sebagai manusia. Sungguh sulit untuk membuktikan segala kehidupan, sulit untuk dibuat bicara. Namun katakanlah padaku, para saudaraku, tidakkah sesuatu yang teraneh dari segalanya telah dibuktikan sejelas-jelasnya? Ya, ego ini dengan kontradiksi dan kerancuannya bicara sangat tulus akan kehidupannya. Ego yang tercipta, sang pemau, sang penilai, yang mana adalah tolak ukur dan nilai sesuatunya. Kehidupan yang maha tulus ini, sang ego, ia bicara tentang badannya, dan ia mendesak ke atas sang badan. Bahkan tatkala ia mengoceh dan mengigau dan menggelepar dengan sayap-sayap patah. Dengan lebih tulus ia belajar bicara, sang ego, dan lebih banyak ia belajar, lebih banyak ia temui gelar-gelar dan kehormatan-kehormatan bagi sang badan dan dunia. Egoku mengajarkan keangkuhan baru. Aku ajarkan ini kepada manusia. Tidak lagi membenamkan kepala ke dalam pasir surgawi, tetapi membawa dengan bebas kepala keduniawian yang menciptakan makna bagi dunia. Aku ajarkan manusia kemauan baru untuk menghasrati jalan yang telah diikuti para manusia secara membabi buta.
dan menamakan ini baik, dan tidak lagi merangkak diam-diam ke sisi darinya, serupa si sakit dan yang sekarat. Itu si sakit dan yang sekarat yang membenci badan dan dunia, dan merekayasa surga dan tetesan darah tebusan. Tetapi bahkan racun-racun manis melankoli ini sendiri pun mereka ambil dari badan dan dunia. Mereka mau lari dari penderitaan mereka, dan bintang-bintang terlalu jauh bagi mereka. Lalu mereka meresah, "Oh segala, ada jalan-jalan surgawi, agar bisa secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam kehidupan lain dan ke dalam kebahagiaan." Lalu mereka merekayasa untuk mereka sendiri jalan-jalan rahasia mereka serta nadi-nadi darah. Sekarang mereka pikir mereka telah terbebaskan dari badan mereka dan dari dunia ini. Mereka orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun pada siapa mereka berhutang rangsangan dan rasa sukacita bagi kebebasan mereka ini, pada badan mereka dan dunia ini. Zarathustra lembut ke si sakit. Sungguh ia tidak marah pada nada penghiburan serta ketidakbersyukuran mereka. Semoga mereka menjadi para penyembuh dan pengunggul dan menciptakan satu badan yang lebih luhur bagi mereka. Tidak juga Zarathustra marah ke manusia yang menyembuh, yang memandang lembut ke ilusinya dan merangkak diam-diam di tengah malam sekeliling kuburan Tuhannya. Tetapi bahkan air matanya berkata padaku tentang penyakit dan badan sakit. Selalu ada banyak rakyat sakit di antara mereka yang merekayasa dongeng-dongeng dan rindu bagi Tuhan. Mereka punya rasa benci dan kebengisan pada manusia yang tercerahkan dan pada kebajikan-kebajikan termuda yang dinamakan kejujuran. Mereka selalu melihat ke belakang, ke masa kelam. Lalu nyatanya, ilusi dan kepercayaan itu hal yang berbeda. Akal budi yang menggila disangka Tuhan, dan sanksi adalah dosa. Aku tahu betul rakyat ketuhanan ini. Mereka memaksa untuk dipercaya, dan sanksi itu dosa. Aku juga tahu betul apa yang mereka sangat yakinkan dengan teguhnya. Sungguh bukanlah pada dunia kemudian dan pada tetesan darah tebusan. Mereka percaya dengan sangat teguhnya pada badan, dan badan mereka sendiri bagi mereka adalah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Tetapi ini sesuatu yang sakit bagi mereka. Mengapa itulah mereka mendengarkan para pengkhotbah kematian, dan mereka sendiri mengkhotbahkan dunia-dunia kemudian? Malah, dengarkanlah para saudaraku, ke suara badan sehat. Dia lebih jujur dan suaranya lebih murni, lebih jujur dan berbicara secara tulus. Badan sehat ini sempurna dan bentuknya persegi empat, dan dia berseru mengenai makna dunia. Ini seruan Zarathustra. Kepada pembenci badan aku ingin berseru. Aku harap mereka tidak belajar sesuatu yang baru ataupun mengajar sesuatu yang baru, tetapi hanya mengucapkan selamat tinggal pada badan mereka, lalu menjadi bebal. Aku adalah ruh dan badan, maka berkata sang anak. Dan mengapa seorang tidak berkata seperti anak-anak? Tetapi manusia yang tahu, manusia yang tercerahkan berkata, aku adalah badan seluruhnya, dan selain dari itu tidak ada. Dan jiwa hanyalah sebuah kata bagi sesuatu di dalam badan. Sang badan itu adalah intelek megah, kemajemukan dengan ketunggalan rasa, perang dan damai, gembalaan dan pengembala. Intelek kecil kau, saudaraku, yang kau namakan spirit, ia hanyalah alatnya badan, alat kecil dan mainannya intelek megah kau. Kau berkata, aku, dan bangga akan kata ini, tetapi lebih megah daripada ini adalah, walau kau tidak percaya, badan kau dan intelek megahnya yang tidak berkata, aku, tetapi melakukan aku. Apa yang perasaan rasakan, apa yang spirit pahami, ini bukanlah sesuatu yang diada-adakan, tetapi perasaan dan spirit senang untuk membujuk kau bahwa mereka adalah finalitas segala-galanya.
sombong, seperti itulah mereka. Perasaan dan spirit itu adalah alat dan mainan. Di belakang mereka berdiri sang diri sendiri. Sang diri mencari dengan mata perasaan, mendengarkan pula dengan telinga spirit. Sang diri selalu mendengar dan mencari. Ia membanding, menguasai, menaklukkan, menghancurkan. Ia mengatur dan juga mengatur ego. Di belakang pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kau, saudaraku, berdirilah seorang panglima perkasa, resi misterius. Ia bernama diri. Ia hidup dalam badan kau. Ia adalah badan kau. Ada lebih banyak intelek dalam badan kau daripada dalam kebijaksanaan terbaik kau. Dan setiap yang tahu untuk maksud apa badan kau, yang secara pasti itu membutuhkan kebijaksanaan terbaik kau. Diri kau adalah tertawa ke ego kau dan lompatan-lompatan angkuhnya. Apa lompatan-lompatan dan terbangan-terbangan pikiran itu bagiku? Katanya pada dirinya, jalan pintas ke tujuanku. Aku adalah pemegang cempurit ego dan dalang ide-idenya. Sang diri berkata pada ego, rasakan duka cita. Lalu ia menderita dan berpikir bagaimana untuk menyudahi penderitaan ini. Dan ia dimaknakan untuk berpikir bagi maksud ini semata. Sang diri berkata pada ego, rasakan sukacita. Lalu ia gembira dan berpikir bagaimana untuk melanggengkan kegembiraan ini. Dan ia dinamakan untuk berpikir bagi maksud ini semata. Kepada pembenci badan, aku mau serukan ini, bahwa penghinaan itu disebabkan dari penghargaan. Apa itu yang menciptakan penghargaan dan penghinaan dan nilai dan kemauan? Sang diri yang menciptakan penciptaan, bagi dirinya penghinaan dan penghargaan. Dia menciptakan suka dan duka. Sang badan yang menciptakan bagi dirinya spirit sebagai lengannya kemauan. Bahkan dalam kebodohan dan kepenghinaan kau melayani diri kau. Kau para pembenci badan, aku katakan pada kau, diri kau sendiri mau untuk mati dan lari dari kehidupan. Tidak dapat lagi diri kau untuk melakukan tindakan yang ia sangat hasrati untuk lakukan. Untuk mencipta melebihi diri. Ini apa yang ia sangat harapkan untuk lakukan. Ini adalah gregat utuhnya. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk itu. Maka diri kau mau untuk punah. Kau para pembenci badan, diri kau mau untuk punah. Dan mengapa itulah kau telah menjadi para pembenci badan? Karena kau tidak lagi sanggup untuk mencipta melebihi diri kau. Lalu sekarang aku marah pada kehidupan dan pada dunia. Kedengkian yang tidak didasari itu ada di kerlingan pandangan kebencian kau. Aku tidak akan pergi ke jalan kau. Kau para pembenci badan, kau bukan jembatan ke sang Superman. Ini seruan Zarathustra. 5. Sukacita dan gairah. Saudaraku, jika kau punya kebajikan, adalah kebajikan kau sendiri. Kebajikan kau itu bukanlah untuk orang lain. Untuk memastikannya, kau akan memanggil namanya dan membelainya. Aku ingin menarik telinganya dan bercanda dengannya. Dan perhatikan, sekarang nama kebajikan kau menjadi umum dengan rakyat dan telah merakyat dan gembalaan bersama dengan kebajikan kau. Lebih baik kau berkata, tidak dapat diucapkan dan tidak punya nama yang menyiksakan serta melegakan jiwaku dan juga rasa lapar di perutku. Biarkanlah kebajikan kau itu menjadi lebih diagungkan karena sudah akrab dikenal. Dan jika kau mesti berkata tentangnya, jangan malu untuk melatah. Lalu berkata dan melatahlah, ini kebaikanku, ini yang aku cintai. Hanyalah yang demikian yang aku senangi. Hanyalah yang demikian yang aku harapkan kebaikan itu. Bukan sebagai hukum Tuhan yang aku hasrati, bukan sebagai hukum manusia,
atau kebutuhan manusia yang aku hasrati, bukan sebagai panduan untukku menuju ke super dunia dan surga-surga. Kebajikan dunialah yang aku cintai. Ada sedikit keberhati-hatiannya dan lebih sedikit lagi kebijaksanaan umumnya. Tetapi burung ini telah membuat sangkarnya di bawah atapku, maka aku pelihara dan cintai. Sekarang ia mengerami telur emasnya. Seperti itulah kau mesti melatah dan memuji kebajikan kau. Pernah sekala kau punya gairah-gairah dan menamakan itu jahat, tetapi sekarang kau hanya punya kebajikan-kebajikan. Mereka tumbuh dari gairah-gairah itu. Kau menanam sasaran tertinggi kau di dalam hati gairah-gairah itu, lalu mereka menjadi kebajikan-kebajikan dan sukacita-sukacita. Walaupun asal kau itu dari ras yang berperangai panas, atau tamak, atau fanatik, atau pendendam, akhirnya segala gairah-gairah menjadi kebajikan-kebajikan, dan segala setan-setan menjadi bidadari-bidadari. Sekala kau punya anjing-anjing galak di dalam gudang bawah tanah, tetapi akhirnya berubah menjadi burung-burung dan biduan-biduan cantik. Dari racun kau seduh balsam untuk diri kau, dari lembu kau penderitaan kau perah susunya. Sekarang minumlah susu manis kambing-kambing itu. Dan untuk seterusnya, tidak ada kejahatan akan tumbuh di dalam diri kau, kecuali kejahatan yang datang dari persengketaan antara kebajikan-kebajikan. Saudaraku, jika kau beruntung, aku akan mempunyai satu kebajikan dan tidak lebih, lalu kau dapat dengan mudah menyeberangi jembatan. Akan menjadi termasyhur jika memiliki banyak kebajikan, tetapi ini takdir yang berat, dan banyak manusia pergi ke padang pasir dan bunuh diri lantaran letih menjadi medan perang dan perseteruan antara kebajikan-kebajikan itu. Saudaraku, apakah pertikaian dan perang itu jahat? Namun, kejahatan itu adalah penting. Dengki dan sanksi dan cercaan adalah kebajikan. Kebajikan itu adalah penting. Perhatikan bagaimana setiap kebajikan kau itu tamak untuk menempati tempat teratas. Dia ingin seluruh spirit kau untuk dijadikan pesuruhnya. Dia ingin seluruh power kau dalam kemarahan, kebencian, dan cinta. Setiap kebajikan cemburu akan yang lainnya, dan cemburu adalah sesuatu yang sangat buruk. Bahkan kebajikan bisa hancur karena cemburu. Ia yang dikelilingi api kecemburuan akhirnya membalikkan dirinya, seperti kalajengking menyengatkan bisanya pada dirinya sendiri. Saudaraku, pernahkah kau melihat kebajikan menggigit dirinya dan menikam dirinya sendiri? Manusia adalah sesuatu yang mesti diatasi, maka kau mesti mencintai kebajikan kau sendiri, karena kau akan punah oleh kebajikan kau sendiri. Ini seruan Zarathustra. 6. Penjahat pucat. Kau tidak bermaksud untuk membunuh, kau para hakim dan pengorban, sebelum binatang ini membungkukkan lehernya. Perhatikan, si penjahat pucat ini membungkukkan lehernya. Dari sinar matanya berkata kebencian besar. Egoku adalah sesuatu yang mesti diatasi. Egoku bagiku adalah sesuatu yang sangat membenci manusia. Ini apa yang matanya telah katakan. Ketika ia menghakimi dirinya sendiri, ini adalah momen termulianya. Tidak membiarkan manusia mulia terjerumus ke kerendahannya kembali. Tidak ada keselamatan bagi ia yang telah menderita dari dirinya sendiri, kecuali kematian yang cepat. Pembunuhan kau para hakim, mesti menjadi pengampunan, bukan pembalasan. Dan sejak kau membunuh, buktikanlah bahwa kau membuktikan kehidupan. Tidaklah cukup bahwa kau mesti berdamai dengan ia yang kau bunuh. Semoga kesedihan kau menjadi kecintaan kau ke sang Superman. Lalu kau akan membuktikan kelanjutan hidup kau. Kau mesti berkata, musuh, bukan penjahat. Kau mesti berkata, orang cacat, bukan orang celaka.
Kau mesti berkata, orang bodoh, bukan pendosa. Dan kau, para hakim palsu, jika kau dapat berkata belak-belakan akan semua yang telah kau kerjakan dalam pikiran kau, semua manusia akan berteriak, pergilah ke kekejian, dan ular-ular berbisa. Tetapi pikiran adalah satu lagi, dan tindakan adalah yang lainnya. Dan yang lainnya namun adalah citra dari tindakan. Roda sebab akibat tidak berputar di antaranya. Citra ini yang membuat manusia pucat ini pucat. Ia setara dengan tindakannya ketika ia melakukannya, tetapi ia tidak bisa menanggung citranya sehabis melakukan tindakannya. Sekarang untuk selamanya, ia melihat dirinya sebagai sang pelaku satu tindakan. Aku namakan ini kegilaan, sesuatu yang luar dirinya menjadi pengatur dalam dirinya. Garis kapur mempesona ayam betina. Pukulan yang ia telah hempaskan mempesona akal budinya yang lemah. Aku namakan ini kegilaan sesudah tindakan. Dengarkan, kau para hakim, ada kegilaan lainnya, dan ini datang sebelum tindakan. Kau tidak pernah menyambangi spirit ini lebih dalam. Maka berkata hakim palsu, mengapa penjahat itu membunuh? Ia mau mencuri. Tetapi aku katakan pada kau, jiwanya ingin darah, bukan barang curian. Ia haus bagi kenikmatan pisau. Tetapi akal budinya yang lemah tidak mengerti kegilaan ini, dan membujuk sebaliknya. Apa baiknya darah itu? Katanya. Tidak maukah kau mencuri pula untuk membalas dendam? Dan ia mendengarkan ke akal budinya yang lemah itu. Kata-katanya seperti beban berat yang ditaruhkan di atas dirinya. Lalu ia merampok seraya ia membunuh. Ia tidak lagi malu akan kegilaannya. Dan sekali lagi beban berat rasa salahnya terhampar di atas dirinya. Dan sekali lagi akal budinya yang lemah ini sangat bebal, sangat lumpuh, sangat tumpul. Jika saja ia bisa menggelengkan kepalanya, bebannya akan terguling. Tetapi siapa yang bisa menggelengkan kepala ini? Apa sih manusia ini? Timbunan berbagai penyakit yang muncul ke dunia melalui spirit. Di sana mereka mau menangkap mangsanya. Apa sih manusia ini? Gelung gemelung ular-ular yang jarang berdamai satu sama lain. Lalu mereka pergi sendiri-sendiri mencari mangsa di dunia. Perhatikan badan yang malang ini. Jiwa yang malang ini telah menafsirkan apa yang dideritai dan hasrati oleh badan. Dia menafsirkannya sebagai nafsu bagi pembunuh dan rakus bagi penikmatan palsu. Lalu ia jatuh sakit. Sang kejahatan melampauinya dan sekarang menjadi jahat. Ia mau membuat kerugian pada sesiapa yang telah merugikannya. Tetapi ada zaman-zaman lainnya dan kejahatan dan kebaikan lainnya pula. Dahulu kesangsian dan kemauan ke diri itu adalah jahat. Lalu si cacat menjadi manusia durhaka dan dukun. Sebagai manusia durhaka dan dukun, ia telah menderita dan mau menyebabkan penderitaan. Tetapi ini tidak akan masuk ke telinga kau. Ini akan menyakitkan orang baik. Tetapi apa sih artinya orang baik kau itu bagiku? Banyak hal di dalam orang baik kau itu telah mendorongku ke kemuakan, dan sungguh itu bukan kejahatan mereka. Aku mengharap mereka punya kegilaan melalui mana mereka bisa punah. Penjahat pucat ini. Sungguh aku mengharap kegilaan mereka dinamakan kebenaran, atau kesetiaan, atau keadilan. Tetapi mereka punya kebajikan agar mereka dapat hidup lama dan dalam kepuasan diri yang menyedihkan. Aku ada terali dari sisi aliran air. Siapa yang bisa menggenggamku, biar ia menggenggamku. Aku namun bukan tongkat ketiak kau. Ini seruan Zarathustra. 7. Bacaan dan tulisan. Akan semua tulisan yang aku cintai adalah yang hanya ditulis dengan darah. Ditulis dengan darah, dan kau akan mendapatkan bahwa darah itu adalah spirit. Tidak mudah untuk mengerti darah yang tidak dikenal. Aku benci pembaca malas. Ia yang mau membacanya
tidak akan membuat apa-apa lebih jauh dari para pembacanya. Seabad lagi dari masa pembaca, spirit ini akan membusuk. Bahwa setiap manusia diizinkan untuk belajar membaca dalam jangka panjang ini akan menghancurkan bukan saja tulisan, tetapi juga pikiran. Sekala spirit itu adalah Tuhan, lalu menjadi manusia, dan sekarang menjadi massa. Ia yang menulis dengan darah dan kiasan tidak mau dibaca, tetapi dikaji dari dalam hati. Di gunung-gunung jalan tersingkat adalah dari puncak ke puncak, tetapi demi ini kau mesti punya kaki panjang. Kiasan-kiasan mesti menjadi puncak-puncak, dan bagi mereka yang kata-kata ini ditunjukkan, mesti tinggi dan besar badannya. Udara tipis dan murni, mara bahaya ada di dekatnya, dan spirit penuh dengan kekejian yang penuh sukacita. Semua ini cocok satu sama lain. Aku ingin segala dedemit di sekitarku, karena aku pemberani. Keberanian yang akan menakutkan semua hantu-hantu menciptakan dedemit bagi dirinya, dan ia mau tertawa. Aku tidak lagi merasa serupa kau. Mendung ini yang aku lihat di bawahku, berat kehitaman yang aku tertawai. Ini mendung kilat kau itu. Aku melihat ke atas tatkala rindu untuk disanjung. Aku melihat ke bawah karena aku disanjung. Siapa di antara kau yang bisa secara bersamaan tertawa dan disanjung? Ia yang mendaki ke atas gunung-gunung tertinggi, tertawa ke segala tragedi-tragedi, nyata ataupun semu. Berani, cuek, menghina, keras. Beginilah kebijaksanaan itu mau kita untuk menjadi. Ia adalah seorang perempuan, tidak pernah mencintai siapa-siapa kecuali sang kesatria. Kau berkata padaku, hidup adalah berat untuk dipikul. Tetapi, mengapa kau mesti punya keangkuhan di pagi hari dan menarik diri di malam hari? Hidup adalah berat untuk dipikul, tapi jangan berpura-pura menjadi halus. Kita semua ada keledai sehat dan keledai-keledai penghela beban. Apa persamaan antara kita dengan kuncup mawar bergetar oleh setetes embun yang jatuh ke atasnya? Ini betul, kita mencintai hidup bukan karena kita terbiasa akan hidup, tetapi kita terbiasa akan cinta. Selalu ada kegilaan tertentu dalam cinta, tapi selalu ada beberapa cara tertentu dalam kegilaan. Dan begitu pun aku yang menghargai hidup ini, kupu-kupu dan gelembung-gelembung busa, dan apa saja yang serupa mereka di antara kita, tampaknya banyak menikmati kebahagiaan. Untuk melihat segala yang ringan, bodoh, molek, peri-peri kecil yang lincah ke sana kemari. Ini menggerakkan hati Zarathustra untuk menangis dan bersenandung. Aku hanya akan percaya pada Tuhan yang bisa menari. Dan ketika aku memperhatikan setanku, aku mendapatkan ia begitu serius, teliti, maha dalam, khusyuk. Ia adalah si spirit gravitasi. Melaluinya segala apa-apa jatuh hancur. Bukan dengan amarah seorang itu membunuh, tetapi dengan gelap tawa. Mari kita bunuh si spirit gravitasi. Aku sudah belajar berjalan, sejak itu aku bisa berlari. Aku sudah belajar terbang, sejak itu aku tidak butuh dorongan demi untuk bergerak. Sekarang aku ringan, sekarang aku terbang. Sekarang aku melihat diriku di bawah diriku. Sekarang Tuhan menari di dalam diriku. Ini seruan Zarathustra. 8. Setangkai pohon di pegunungan. Zarathustra melihat seorang anak muda menghindarinya, dan tatkala ia sedang berjalan sendirian di suatu malam melalui bebukitan di sekeliling kota yang bernama Lembu Belang. Perhatikan, ia mendapatkan anak muda ini bersandar ke pohon dan memandang letih ke lembah. Lalu Zarathustra memegang pohon di sisi mana anak muda itu duduk dan berseru demikian. Jika aku ingin mengguncang pohon ini dengan lenganku, tentu aku tidak bisa. Tetapi angin yang tidak bisa kita lihat akan menyiksanya dan membengkokkan ke arah mana saja yang dia inginkan. Lengan-lengan yang tidak kelihatanlah yang menyiksa dan membengkokkan kita. Lalu anak muda ini berdiri kebingungan dan berkata, aku mendengar Zarathustra dan aku baru saja memikirkannya. Zarathustra menjawab, mengapa kau takut akan ini? Tetapi manusia dan pohon adalah serupa.
bertambah kemauannya untuk naik ke ketinggian dan ke cahaya, bertambah semangat akar-akarnya menembus ke dalam tanah, ke bawah, ke gelap, ke kedalaman, ke dalam kejahatan. Ya, ke dalam kejahatan, teriak anak muda ini. Bagaimana mungkin kau membuka jiwaku? Zarathustra tersenyum dan berkata, ada banyak jiwa yang tidak seorang pun akan pernah bisa buka kecuali seseorang membuatnya terlebih dahulu. Ya, ke dalam kejahatan, teriak anak muda itu sekali lagi. Kau berseru kebenaran, Zarathustra. Aku tidak lagi mempercayai diriku sejak aku mau naik ke ketinggian, dan tidak seorang pun mempercayai diriku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku berubah terlalu cepat. Keharianku menyangkal kemarianku. Ketika aku naik tangga, kerap kali aku melompat melampaui anak-anak tangga. Tidak satu anak tangga pun memaafkanku. Ketika aku ada di atas, aku selalu mendapatkan diriku seorang diri. Tidak ada seorang pun berbicara padaku. Ingin beku menyendiri membuatku gemeteran. Apa yang aku cari di atas ketinggian? Kebencianku dan kerinduanku bertambah bersama. Lebih tinggi aku mendaki, lebih pula aku membenci ia yang mendaki. Apa yang aku cari di atas ketinggian? Betapa malunya aku akan pendakian dan ketersambunganku. Betapa aku mengumpat pada keberingasan suara terengah-engah. Betapa aku benci ke seorang yang bisa terbang. Betapa letihnya aku di atas ketinggian. Di sini anak muda ini terdiam, dan Zarathustra mengamati pohon di sisi mana mereka berdiri, lalu berseru demikian. Di sini pohon ini berdiri sendirian di atas bukit. Dia tumbuh tinggi di atas manusia dan binatang. Dan jika dia mau berbicara, dia akan mendapatkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengertinya. Sangat tinggi dia telah tumbuh. Sekarang dia menunggu dan menunggu. Namun menunggu apa? Dia hidup sangat dekat dengan mendung-mendung. Apakah dia menunggu? Mungkin bagi kita kilat pertama. Setelah Zarathustra berkata demikian, anak muda ini berteriak dengan gerak-gerik yang beringas. Ya Zarathustra, kau berseru kebenaran. Aku rindu pada kehancuranku. Tatkala aku berhasrat untuk berada di atas ketinggian, dan kau adalah kilat yang aku tunggu-tunggu itu. Perhatikan seperti apa aku selama ini sejak kau muncul di sekeliling kami. Itu adalah kedengkian terhadap kau yang telah menghancurkanku, kata anak muda ini dan menangis terseduh. Namun Zarathustra merangkulnya dan mengajaknya untuk berjalan bersamanya. Dan setelah mereka berjalan beberapa lama, Zarathustra mulai berseru demikian. Ini mematahkan hatiku. Mata kau berbicara dengan lebih terus terang daripada kata-kata kau akan semua mara bahaya kau. Kau namun belum lagi bebas. Kau masih mencari-cari kebebasan. Pencarian kau itu melelahkan dan membuat kau sangat berjaga-jaga. Kau rindu akan berada di atas ketinggian yang terbuka. Spirit kau haus bagi bintang-bintang. Tetapi naluri-naluri buruk kau pula haus bagi kebebasan. Anjing-anjing ganas kau rindu bagi kebebasan. Mereka menggonggong bersukaria di dalam gudang bawah tanah mereka ketika spirit kau bercita-cita untuk membuka semua pintu penjara-penjara. Bagiku, kau tetap saja seperti narapidana yang berhayal kebebasan. Spirit narapidana seperti ini akan menjadi cerdik, tetapi juga akan menjadi penipu dan jahat. Harus tetap mensucikan diri. Ini penting bagi manusia spirit bebas. Banyak yang seperti penjara dan karat besi masih ada di dalam dirinya. Matanya harus tetap menjadi murni. Ya, aku tahu mara bahaya itu, tetapi dengan cinta dan harapanku, aku mohon kau, jangan menolak cinta dan harapan kau sendiri. Kau tetap merasakan diri kau mulia, dan yang lainnya pun tetap merasakan kau mulia. Walaupun mereka tidak senang dengan kau dan membuat pandangan jahatnya pada kau, ketahuilah ini, bahwa setiap manusia mendapatkan bahwa manusia mulia itu penghalang jalan. Begitu pula si baik mendapatkan manusia mulia itu penghalang jalan. Bahkan ketika mereka menamakan manusia mulia itu orang baik, mereka melakukan ini untuk menyingkirkannya. Manusia mulia ingin menciptakan sesuatu yang baru dan kebajikan baru.
Si manusia baik ingin sesuatu yang lama, dan sesuatu yang lama harus dilestarikan. Tetapi ini bukanlah bahayanya manusia mulia. Bahwa ia akan menjadi manusia baik, tetapi takut jika ia akan menjadi lancang, pencemooh, dan perusak. Duh, aku tahu para manusia mulia yang telah kehilangan harapan-harapan tertingginya, dan selanjutnya mereka mengumpat segala harapan-harapan tinggi. Lalu mereka hidup tanpa malu dalam kenikmatan-kenikmatan sesaat, dan mereka nyaris tidak punya tujuan hidup melebihi tujuan sehari-hari. Spirit adalah kenikmatan sensual pula, maka mereka berseru. Lalu sayap-sayap spirit mereka patah. Sekarang merangkak di sekeliling dan membuat kotor tempat di mana ia makan padanya. Sekala mereka berpikir akan menjadi pahlawan, sekarang mereka menjadi sensualis. Sang pahlawan bagi mereka adalah sesuatu yang menakutkan dan menyusahkan. Tetapi bersama dengan cintaku dan harapanku, aku mohon pada kau, jangan menolak sang pahlawan di dalam jiwa kau. Tetap sucikan harapan tertinggi kau. Ini seruan Zarathustra. 9. Para pengkhotbah kematian. Ada para pengkhotbah kematian, dan dunia penuh dengan mereka yang keberangkatan dari hidup ini mesti dikhotbahkan. Dunia ini penuh dengan orang yang tidak berguna. Hidup telah dikorupsikan oleh si orang kebanyakan. Semoga mereka terpikat ke kehidupan abadi di luar hidup ini. Para manusia kuning atau hitam, ini nama bagi para pengkhotbah kematian itu. Tetapi aku mau perlihatkan pada kau dalam warna-warna lain. Ada makhluk-makhluk yang menakutkan, yang membawa binatang pencari maksud bersama dalam dirinya, dan tidak ada pilihan lain kecuali mengumbar nafsu dan menyiksa diri. Bahkan nafsu-nafsu mereka adalah penyiksaan diri. Mereka belum lagi menjadi manusia. Makhluk-makhluk menakutkan ini, biarkan mereka mengkhotbahkan keberangkatan dari hidup ini, dan berangkatlah mereka sendiri. Mereka para jiwa yang sia-sia, mereka nyaris belum dilahirkan sebelum mereka mati, dan rindu akan doktrin-doktrin keletihan dan penafian. Mereka ingin mati, dan kita mesti setuju akan keinginan mereka itu. Mari kita berjaga-jaga untuk tidak membangunkan para manusia mati ini, dan tidak menghancurkan peti-peti mati hidup mereka. Mereka berpapasan dengan si lumpuh, atau orang tua, atau mayat. Segera mereka berkata, hidup tersangkal. Tapi mereka hanyalah yang tersangkal, dan mata mereka hanya melihat ke satu aspek eksistensi, terselubung dalam kesedihan yang tebal dan rindu akan musibah-musibah kecil yang membawa kematian. Maka mereka menunggu dan menggeram, atau mereka merenggut gula-gula, dan dalam berbuat demikian mereka mengejek kekanak-kanakan mereka. Mereka melekarkan diri mereka ke jerami kehidupan dan mengejek bahwa mereka masih melekat ke jerami ini. Kebijaksanaan mereka adalah ia yang terus hidup dan dungu, tetapi kita adalah kedunguan ini, dan tepatnya ini adalah yang terdungu dalam kehidupan. Hidup adalah penderitaan belaka. Maka yang lainnya dari mereka berkata, dan mereka tidak berdusta, maka buktikan bahwa kau berhenti hidup. Maka buktikanlah bahwa hidup yang penuh penderitaan belaka ini berhenti, dan biarkan ajaran kebajikan kau itu menjadi, kau mesti membunuh diri kau sendiri, maka kau mesti menipu diri kau sendiri. Nafsu adalah dosa. Maka berkata beberapa dari mereka yang mengkhotbahkan kematian, mari kita berpisah dan tidak melahirkan anak. Memberi kelahiran itu melelahkan, kata beberapa dari mereka. Mengapa kita mesti terus memberi kelahiran? Seseorang melahirkan anak-anak yang tidak bahagia belaka, dan mereka pun akan menjadi para pengkhotbah kematian nantinya. Belas kasihan adalah penting, kata mereka yang lainnya. Ambil apa yang aku punya, ambil aku apa adanya. Semakin sedikit aku terikat pada kehidupan ini. Jika mereka benar-benar penuh dengan belas kasihan, lalu mereka akan mencoba untuk membuat tetangga mereka bosan hidup, menjadi jahat. Ini akan menjadi kebaikan yang sejatinya mereka punyai. Tetapi mereka mau lari dari kehidupan. Pedulikah mereka itu jika mereka mengikat orang lain lebih erat lagi dengan rantai-rantai dan hadiah-hadiah mereka? Dan kau pula, di mana hidup kau itu adalah pekerjaan berat serta keresahan melulu.
Tidakkah kau sangat letih akan kehidupan? Tidakkah kau sangat matang bagi sabda kematian? Kau semua yang menganggap kerja keras ini amat berharga, cepat, baru, dan janggal, kau memperlakukan dirimu dengan jelek. Kerajinan kau adalah pelarian dan kemauan untuk melupakan diri sendiri. Jika kau lebih percaya pada kehidupan, lalu kau akan mencurahkan diri kau sedikit ke detik ini. Tetapi kau tidak cukup punya kesanggupan untuk menunggu atau bahkan bermalas-malasan. Di mana-mana bergaung suara-suara mereka yang mengkhotbahkan kematian, dan dunia ini penuh dengan para manusia yang mana kematian itu mesti dikhotbahkan, atau kehidupan abadi. Ini semua sama bagiku, asalkan saja mereka mati dengan cepat. Ini seruan Zarathustra. 10. Satria dan perang. Kita tidak mau dikecualikan oleh musuh-musuh terbaik kita, tidak pula oleh mereka yang kita cintai dari dalam hati. Maka izinkanlah aku berseru kebenaran. Para saudaraku dalam perang, aku mencintai kau dari dalam hati. Aku selalunya adalah teman kau, dan aku juga musuh terhebat kau. Maka izinkanlah aku berseru kebenaran. Aku tahu akan kebencian dan kedengkian di hati kau. Kau tidak cukup megah untuk tidak tahu tentang kebencian dan kedengkian. Maka jadilah aku cukup megah untuk tidak malu akan hal ini. Dan jika kau tidak bisa menjadi santo-santo ilmu pengetahuan, sekurang-kurangnya jadilah satria-satrianya. Mereka adalah mitra-mitra dan pelopor kesatuan seperti ini. Aku melihat banyak bala tentara, semoga aku dapat melihat banyak pula satria-satria. Pakaian seragam, itulah yang mereka kenakan di badan mereka. Semoga apa yang mereka sembunyikan di baliknya bukan seragam pula. Kau mesti menjadi para manusia yang matanya selalu mencari musuh kau, dan pada beberapa diri kau ada benci pada pandangan pertama. Kau mesti mencari musuh kau harus berperang, perang bagi opini-opini kau. Dan jika opini-opini kau kalah, kejujuran kau dengan demikian harus tetap meneriakkan kejayaan. Kau mesti mencintai perdamaian sebagai sarana bagi perang-perang baru dan perdamaian yang singkat daripada lama. Aku menganjurkan kau untuk tidak bekerja tetapi bertempur. Aku menganjurkan kau untuk tidak berdamai tetapi berjaya. Semoga kerja kau menjadi pertempuran. Semoga perdamaian kau menjadi kejayaan. Seseorang bisa membisu dan duduk hening hanya ketika ia mempunyai panah dan busur. Jika tidak, seseorang akan mengoceh dan berselisih. Semoga perdamaian kau menjadi kejayaan. Kau berkata bahwa itu adalah alasan yang baik yang mensucikan perang. Aku katakan pada kau, itu adalah perang yang baik yang mensucikan setiap alasan. Perang dan keberanian menciptakan banyak kemegahan. Ada sesuatu daripada caritas, bukan rasa simpati, tetapi keberanian kau yang telah menolong manusia malang hingga kini. Apa sih keberanian itu? Tanya kau. Menjadi berani adalah kebaikan. Biar para anak gadis berkata, menjadi baik itu adalah menjadi cantik, dan pada saat yang bersamaan menyentuh perasaan. Mereka menamakan kau tidak punya hati, tetapi hati kau sejati, dan aku mencintai kebersahajaan lembut hati kau. Kau merasa malu akan arus pasang kau, sewaktu yang lainnya malu akan kesurutannya. Apa kau jelek? Ayo para saudaraku, copot kemuliaan kau, sarung si jelek itu. Dan ketika jiwa kau tumbuh megah, lalu menjadi arogan, dan di dalam kemuliaan kau ada kekejaman. Aku tahu kau. Dalam kekejaman, si arogan dan si manusia lemah bertemu, tetapi mereka tidak mengerti satu sama lain. Aku tahu kau. Kau boleh punya musuh-musuh yang kau benci, tetapi bukan musuh-musuh yang kau hina. Kau mesti bangga akan musuh kau, lalu keberhasilan musuh kau akan menjadi kehasilan kau pula. Untuk memberontak, ini keistimewaannya kaum budak. Biar keistimewaan kau memperlihatkan dirinya dalam kepatuhan. Biar aba-aba perintah kau itu menjadi aba-aba kepatuhan kau. Bagi satria yang sejati, kau kudu terdengarnya lebih menyenangkan daripada aku mau. Dan segala sesuatu yang sangat berharga bagi kau, pertamanya harus patuh pada kau.
Biar cinta kau terhadap kehidupan ini menjadi cinta kau terhadap harapan tertinggi kau, dan biar harapan tertinggi kau menjadi ide tertinggi kehidupan. Namun, ide tertinggi kau itu kau dapati dari apa yang aku perintahkan pada kau, dan itu adalah manusia adalah sesuatu yang mesti diatasi. Maka jalanilah kehidupan kau pada kepatuhan dan perang. Apa baiknya hidup lama? Satria macam apa mau dikecualikan? Aku tidak mengecualikan kau. Aku mencintai kau dari dalam lubuk hatiku, para saudaraku dalam perang. Ini seruan Zarathustra.